Multiteknik JRC. Halo sahabat Multiteknik JRC. Kali ini kita akan membahas cara memperbaiki kipas angin yang mati total. Di hadapan kita sekarang ini ada satu buah kipas angin merek Regency dengan tipe Tornado Fan ya. Jadi kipas ini dalam keadaan mati total. Untuk lebih jelas kita langsung coba dulu menyalakan ini. Sudah dinyalakan. Sini kita tekan speed nomor 1, tidak menyala, nomor 2 juga tidak menyala, begitupun nomor 3 juga tidak menyala. Dan kita raba waktu dinyalakan juga tidak ada getar sama sekali, tidak ada bergetar, tidak berdengung, jadi keadaan mati total ya. Apabila masih bergetar atau berdengung berarti dia dinamonya masih hidup, tetapi dia bisa aja lengket atau gimana. Tapi saat ini keadaan mati total tanpa bergetar dan tanpa berdengung saat dinyalakan ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita langsung akan bongkar kipasnya. Ini kita cabut dulu. Sekarang kita buka tutup depannya. Untuk membuka tutup depan kita bisa congkel di bagian sela-sela ini. Saya akan buka dulu. Untuk tutup depannya sudah dibuka. Sebelum kita membongkar dinamonya, terlebih dahulu kita akan coba mengukur gulungan pada dinamo ini, apakah gulungannya masih bagus atau sudah putus. Dan kita bisa mengukurnya dari sini, dari dari selektor switchnya, dari tombol-tombolnya itu. Sekarang kita buka dulu saklar switchnya. Ini sudah dilepas, dan ini ada bautnya yang akan kita buka. Di sini ada 4 buah baut ya. Dilepas. Sekarang kita buka bagian dalam. Nah, pemirsa bisa perhatikan di sini dari kabel-kabel yang terhubung ke sini. Ini adalah untuk jalur speed ya. Ini speed 1, speed 2 dan speed 3 atau kecepatan nomor 1, kecepatan nomor 2 dan kecepatan nomor 3. Dan dari sini kita bisa mengukur apakah motor dinamonya masih bagus atau sudah ada yang putus ya. Sekarang kita ukur di masing-masing pin ini menggunakan multitester. Nah, sini pemirsa bisa lihat di skala tester kita pasang di X1K ya, sini. Nah, mengukurnya caranya begini. Pemirsa bisa perhatikan jarum pada tester ini. Apabila jarumnya naik berarti gulungannya masih bagus. Nanti masing-masing ujung tester kita tancap di pin yang nomor 3 dan kita hubungkan yang satu lagi di pin nomor 2. Nah, pemirsa bisa lihat jarum tester masih bergerak ke kanan, berarti untuk jalur speed 1 dan speed 3 dan speed 2 itu masih bagus. Sekarang kita ukur yang speed 1. Nah, speed 1 juga bergerak ke kanan, berarti yang speed 1, 2 dan 3 itu masih bagus untuk gulungannya ya. Cara mengukurnya begitu ya pemirsa ya, di sini ya.
salah satu ujung tester yang hitam atau yang merah bebas ya, kita taruh di nomor 3 atau di nomor mana aja. Terus yang ujung nomor yang satunya lagi kita taruh di salah satu. Nah kayak gini. Itu pemirsa bisa lihat jarum tester naik ya. Dan satu lagi kita taruh, kita tes di nomor 1. Nah jarum pada tester juga naik, berarti menandakan gulungan untuk speed kipas ini masih bagus. Tetapi kipas ini dalam keadaan mati total, dan biasanya kalau mati total begini ada di situ salah satu jalur yang putus, yaitu kemungkinan ya sering terjadi itu di jalur sekring. Sekring di situ berfungsi sebagai pengaman ya. Biasanya sekring itu putus apabila dinamo kipas dalam keadaan terlalu panas ya. Jadi seperti itu. Kita akan bongkar dulu dinamo kipasnya ini. Nah, yang Nah, sekarang ada 4 buah baut lagi yang harus kita buka. Ini dia ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekarang kita buka dulu. Oke, sudah terlepas semuanya bautnya. Berikutnya kita harus mencongkel ya pada sisi-sisinya ini biar dinamo ini bisa kebelah. Kita menggunakan obeng min. Apabila obeng min belum masuk ke dalam, pemirsa bisa pukul dulu nih di sini, pukul pakai tang atau pakai palu agar di sini bisa masuk obeng min seperti ini. Kalau seandainya sudah bisa masuk, kita masukkan obeng min, kita congkel pelan-pelan ya. Hati-hati jangan sampai kena gulungan dinamonya. Apabila seandainya dinamonya ketusuk, itu bisa saja putus salah satu gulungan ya, makanya itu akan berakibat fatal sekali ya. Nah, ini udah terlepas, dan inilah gulungannya yang akan kita perbaiki. Dan biasanya sekringnya itu adanya bagian dalam, jadi ini kita lepas dulu. Kita bisa pukul-pukul menggunakan, jangan dicongkel, hati-hati ya pemirsa ya untuk melepas gulungannya ini. Jangan sampai kena di bagian gulungannya ini ya. Hati-hati penggunaan obeng atau memukul, jangan sampai salah pukul. Pelan-pelan aja sekeliling, kan nanti dia akan lepas sendiri ya. Jangan terlalu dipaksa. Nah kayak gitu. Oke pemirsa, ini udah lepas. Kita keluarkan kabelnya pelan-pelan, ditarik. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, kita akan mencari di mana letak dari sekringnya ya. Nah pemirsa, di sini harus sangat berhati-hati karena kita akan melepas beberapa benang di sini. Nah ini ada ikatan benangnya, kita putus beberapa biar bisa kita mencari di mana letak sekringnya. Nah, oh iya, ini pemirsa sudah kelihatan ya, di sini ada nih warna hitam. Ini warna hitam kotak. Nah, itu adalah sekringnya tuh. Kita akan lepas dulu. Oh, kita bisa membongkarnya. Di sini kita untuk ikatannya ini ada benang ya. Ini kita putus beberapa benang agar kita bisa mengambil sekringnya ini. Saya menggunakan gunting.
Hati-hati dalam menggunting, perhatikan apakah ada kabel atau kawat gulungan yang bisa terputus atau tidak. Kita cari di mana yang aman ya, di situ kita putus. Nah, jadi harus sangat hati-hati ya pemirsa ya. Jangan sampai kita memutus salah satu kawat dari gulungan ini. Apabila salah satu terputus, itu udah sangat susah sekali untuk menyambungnya. Nah, ini udah saya lepas benangnya. Di sini kita bisa tarik pelan-pelan ya, jangan sampai ada yang terputus. Nah, ini pemirsa bisa lihat di sini. Inilah yang dinamakan dengan sekring pengamannya. Kalau bahasa tekniknya ini adalah thermofuse. Thermofuse yang artinya sekring suhu. Sekring suhu. Jadi dia berdasarkan suhu. Apabila suhu pada dinamo ini terlalu panas, maka sekring ini akan putus ya. Jadi sekring ini ada batas tahanannya. Dalam batas tahanan beberapa derajat Celcius, apabila suhu pada dinamo ini melebihi batas tahanan dari sekring ini, maka dia akan putus. Jadi seperti itu cara kerjanya. Dia pengaman ya. Jadi mengamankan gulungan agar tidak terbakar. Jadi dia akan putus duluan. Nah, sekarang kita akan coba ukur dari sekring ini, benarkah putus atau tidak ya. Caranya kita bisa kupas di sini sedikit menggunakan cutter ya, agar kita bisa untuk mengukurnya. Ini kakinya dibungkus ya. Jadi kita kupas sedikit agar bisa mengukur menggunakan tester. Ini saya kupas menggunakan cutter. Nah, sudah, ini sudah saya kupas ya. Nah, di sini pemirsa bisa memperhatikan dari tester ya. Sekarang kita tes ya pemirsa ya. Jadi di sini ada dua buah ujung testernya. Kita tempelkan pada masing-masing kaki dari sekring ini. Apabila jarumnya bergerak, berarti sekringnya masih bagus, dan apabila jarumnya masih diam tidak bergerak sama sekali, berarti sekringnya benar sudah putus. Dan apabila sekring ini masih bagus, berarti kerusakan bisa dari sambungan kabel yang menuju ke bawah. Dan nanti kalau seandainya sekringnya masih bagus, kita akan bongkar lagi. Di sini banyak sambungan-sambungan yang biasanya berjamur dan putus. Sekarang kita cek dulu dari sekringnya. Oh, ternyata sekring ini masih bagus ya pemirsa. Nah, di situ bisa dilihat jarum pada tester bergerak naik ya, dan menandakan sekring ini masih bagus, tidak putus. Oke, nah biasanya kerusakannya seringnya di sekring ini ya. Tetapi apabila sekring ini bagus, berarti kerusakannya ada di tempat lain, dan kita akan cari dulu. Dan kita akan bongkar di sini sambungan kabel yang ke bawah. Biasanya di situ juga sering terjadi putus. Oke, ternyata sekringnya masih bagus. Untuk lebih lanjutnya kita akan bongkar di sini. Semua sambungannya ini kita cek satu persatu. Tetap hati-hati dalam membongkar gulungan. Jangan sampai kita memutus salah satu kawat gulungannya, karena itu akan berakibat fatal.
Oke pemirsa, ini benang ikatannya udah saya lepas semua. Kita bisa lepas, membuka dengan pelan-pelan agar tidak memutus kawat gulungan. Sini halus-halus sekali pemirsa, bisa lihat ya di situ. Ini banyak kawat-kawat gulungan ya, ini yang tersambung ke kabel. Nah, ini apabila kita tarik terlalu kencang ini bisa saja putus. Nah, inilah nanti yang akan kita cek yang tersambung pada masing-masing kabel yang menuju ke bawah ya. Sekarang kita cek dulu. Kita buka satu-satu pembungkus dari sambungannya ini. Perhatikan biasanya ada kawat yang menempel ya. Kita amankan dulu. Kita buka dengan pelan-pelan. Ini susah ditarik. Kita jepit-jepit dulu pakai tang agar dia longgar. Biasanya lengket ya. Nah, ini udah saya lepas. Dan kita periksa sambungannya, ini masih bagus ya, masih terhubung dengan kuat. Kita cek lagi yang lain. Kita buka lagi nih, tarik pelan-pelan. Ya, lepas kita kembali cek sambungannya. Ternyata masih nempel dengan bagus. Kita cek lagi, kita balik hasilnya. Kita cek lagi sambungannya. Ternyata masih bagus. Kita cari terus sampai menemukan yang putusnya. Oh iya, pemirsa bisa lihat ya ini. Ini di sini longgar pemirsa. Ini ada sambungan kabel yang longgar. Ini adalah sambungan kabel ke sekring tadi, ini putus, saya tarik putus. Nah, jadi bukan sekringnya yang putus pemirsa. Jadi yang putus adalah sambungan kabel ke sekringnya. Ya, nah, jadi seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, biasanya yang sering rusak itu ya ada sekringnya putus, tetapi di sini pas tadi kita cek sekringnya masih bagus, dan ternyata yang bermasalah adalah kabel yang terhubung ke sekringnya ini. Kabel gulungan yang terhubung ke sekringnya itu longgar, yang menyebabkan mungkin kadang terhubung kadang enggak mungkin ya. Dan pas saya tarik ternyata lepas kayak gini. Oke, nah jadi pas kita cek semuanya bagus, dan sekarang kita tinggal nyambungin ini kita sambungin ke kakinya kembali, dan ini menggunakan solder pemirsa. Bagi teman yang tidak memiliki solder juga bisa dililit ya, cuman kayaknya kurang kuat kalau hanya dililit. Nah, saya akan solder kembali. Mungkin karena panas akhirnya longgar dan lepas. Sekarang ini sudah saya lilit, tinggal kita solder lagi. Saya ambil soldernya dulu. Saya akan sambung kembali. Tadi sudah saya lilitkan dan sekarang saya patenkan dengan disolder. Ini sudah saya sambung kembali, sudah saya solder ulang, dan sekarang kita tinggal merapikannya kembali. Jadi masing-masing tadi bungkusnya yang kita buka ini,
kita pasang kembali agar bertujuan tidak saling terhubung, Kalau seandainya tidak dibungkus pakai ini ya nanti dia saling terhubung, menyatu dan konslet. Sekarang kita bungkus kembali. Bungkusnya ini yang adalah pembungkus tahan panas ya pemirsa. Jadi walaupun kena panas dia tidak terbakar. Nah, sekarang kita masukkan kembali kabelnya. Nanti kita ikat kembali seperti yang tadi kita buka. Ini memasukkannya juga hati-hati karena kawat yang terhubung ke situ sangat halus ya, dan gampang putus. Kita pasang kembali pada masing-masing kabel yang tadi kita buka. Apabila sudah terbungkus semua kayak gini, kita rapikan kembali dan kita ikat kembali pada gulungan seperti yang tadi awal kita buka. Dan tadi itu mengikat menggunakan benang ya, benang kayak gini. Nah, sekarang kita akan mengikat apabila tidak memiliki benang yang kayak gitu. Pemirsa bisa menggunakan kabel tis atau tali tis kayak gini. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk mengikatnya lebih simpel ya. Kita susun dulu. Kita cari posisi yang bagus seperti yang tadi kita buka. Dalam mengikatnya juga diperhatikan jangan sampai ada yang terputus. Tidak usah terlalu kencang juga mengikatnya. Apabila sudah terikat semua kayak gitu, kita bisa putus sama dirapikan. Ya, ini udah selesai ya pemirsa. Nah, sekarang kita rapikan kembali dan kita pasang pada posisinya. Nah, bagi teman-teman yang biasanya kipas yang kalau kita bongkar itu kan kotor ya, sembari dibersihin sekalian, dan juga pada asnya juga dibersihkan. Kalau memiliki alkohol atau thinner bisa membersihkannya dengan thinner, menggunakan tisu. Nah kayak gitu. Dan apabila sudah bersih semua, jangan lupa kalau memiliki pelumas ya, kasih pelumas sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, saya menggunakan ini biasanya untuk pelumas pada kipas. Ini adalah minyak Singer, dan ini sering dipakai atau biasa dipakai untuk melumasi minyak untuk mesin jahit ya. Jadi kayak gini. Oke, saya akan rapikan dulu semuanya, nanti kita akan tes kembali. Dan ini sudah saya rapikan ya pemirsa. Saya sudah pasang bautnya semua. Sekarang saatnya kita pasang lagi ke
bodinya. Sekarang kita pasang kembali. Oke, untuk dinamonya udah terpasang. Sekarang kita pasang lagi baling-balingnya. Nah, kunci bintang ukuran 4 ya. Udah. Oke pemirsa, sekarang kita akan coba tes nyalakan. Sekarang kita sudah terpasang semua, kita akan coba nyalakan. Sekarang dikit di colokin di sini. Nah, pemirsa bisa lihat sekarang kita nyalakan nomor 1. Oke, pemirsa bisa lihat ya, sekarang di kipasnya sudah nyala kembali. Dan itu nomor 1. Nomor 2, nomor 3, kencang sekali. Oke, jadi itulah kerusakan dari kipas regensi ini tadi, yaitu pada sambungan ke gulungan ke sekring ya. Yang saya prediksi tadi sekring yang putus, ternyata bukan. Ternyata yang putus adalah sambungan gulungan ke sekringnya. Oke. Jadi begitu ya pemirsa, penyelesaiannya kipas regensi rusak mati total ya. Dan cara ini juga bisa diterapkan pada semua merek kipas, hampir rata-rata seperti itulah yang kerusakannya yang mati total ya. Cukup sekian dari Multi Teknik CRC, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi teman-teman dan pemirsa yang belum like dan subscribe channel Multi Teknik CRC, monggo di like dulu, di subscribe dulu. Karena di channel Multi Teknik CRC banyak tutorial-tutorial yang bermanfaat seputar elektronik dan teknik lainnya yang bisa kita pelajari bersama. Oke, cukup sekian dan terima kasih.